Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Siap. Siap, Kak. Saya dengan Bapak Imran dulu dalam kapasitas sebagai wakil bupati. Kami dilantik oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang bersama keluarga dan undangan lain. Setelah kami dilantik, kami pulang lewat bandara kemarin. Ketika itu seluruh masyarakat memberikan surat-surat pujian, teriakan, hidup pemimpin baru di negeri ini. Hari ini tepatnya 8 Maret 2023. Kakak saya, orang tua saya, sesepuh saya, dan juga sahabat maupun guru saya di daerah ini tiba di daerah ini, melewati jalan cukup panjang dan sampai di Bandara Mali. Mulai dari titik nol, masyarakat memberikan penghormatan dan lampiran tangan, tetapi dengan jujuran air mata atas kepergian sosok tokoh yang diidolakan di daerah ini. Niat baik, niat tulus, budi baik yang pernah dibuat oleh Bapak Imran di masa hidupnya tetap dikenang oleh masyarakat. Sidang perkabungan, sidang duka yang saya kasih, kenangan yang pahit dan manis sudah dibuat dan dilalui oleh Bapak Imran bersama saya selama 10 tahun kurang. Kami dipercayakan oleh rakyat dan dilayakkan oleh Tuhan memimpin negeri ini. Orang semua membayangkan bahwa temperamen Amon Jobo dan Pak Imran 11-12, dan paling tidak setelah dilantik 3-6 bulan mereka akan berpisah. Paling tidak kacau di mana-mana. Mereka menguntungkan mereka punya diri dan keluarga dalam tugas dan pelayanan. Kita akan berkonsentrasi untuk urus daerah ini dan masyarakat. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan itu baik. Sungguh luar biasa masyarakat Alor ini baik. Sungguh luar biasa Susi dan anak-anak bersama keluarga menopang, membimbing dan menuntun Kakak Imran bersama saya. Berdiri kuat di tengah-tengah cemoohan, di tengah-tengah banyak orang yang tidak suka, ada yang suka dan tidak suka. Tapi Susi dan anak-anak keluarga menopang kami berdiri kuat sampai menopang daerah ini hampir masuk pada tahun-tahun terakhir di masa 10 tahun dia akan memimpin negeri. Kami berdua berbeda rahim, tetapi karena kerukunan, kebersamaan, kakak adik bersaudara, kami baku piara hati, kami baku jaga hati, kami jaga berkat yang Tuhan beri ini, dan akhirnya kami walaupun berbeda rahim, tetapi dalam pergaulan hampir kami berdua sebagai orang serahim. Itu hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu semua. Dan selama kami mengangkat pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kami, masyarakat Alor di daerah ini baik timur, barat, utara, selatan mempercayakan kami di masa pertama datang pada masa kedua. Satu hal yang saya temui dalam hidup ini, bahwa keluarga, istri, anak maupun juga keluarga rapat maupun jauh tidak pernah mengurusi
kami punya tugas sebagai wakil bupati maupun sebagai bupati. Itu hal yang sangat luar biasa. Sehingga demikian kami berdua rukun, kami berdua sama-sama berdiri mengatur negeri ini. Di celah-celah kehidupan kami dalam melayani daerah ini, banyak hal yang kami temui. Ada yang tidak suka, ada yang berhati bengkok terhadap negeri ini, datang pada Bapak Imran selaku wakil bupati, mempengaruhi untuk harus dia bentrok dengan saya. Tetapi beliau cukup bijaksana dan mengingatkan pada saya, Nimang, ada orang yang datang mau berusaha memisahkan kita. Dalam suasana-suasana seperti ini, Nimang tenang. Bagaimanapun juga masyarakat sudah mempercayakan kita untuk memimpin negeri ini. Saya baru tahu sosok seperti ini. Sosok ini memang guru utama. Sosok ini memang tokoh. Dan sosok ini memang orang yang memberi harga bagi semua orang. Bapak Mama dan duka Susi dan anak-anak keluarga yang saya hormati. Beberapa hal yang telah dibuat oleh Bapak Imran di masa tugas pelayanan menjadi kenangan yang berharga bagi kami semua generasi, baik generasi muda apapun generasi-generasi yang mau mengakhiri tugas dan pelayanan di daerah ini. Kami harus belajar banyak dan kami juga harus meniru dan memahami apa yang dibuat oleh Bapak Imran, sehingga demikian dapat membekali perjalanan kehidupan kami dan juga pelayanan karir kami untuk negeri ini. Mulai dari hari kemarin, hari ini dan mungkin besok dan seterusnya, masyarakat Alor, bumi Alor ini berduka atas kepulangan orang baik seperti ini. Pemimpin yang berhati bijak, pemimpin yang toleran, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang suka memberi arah bagi banyak orang, dan pemimpin nasionalis yang selama ini saya temui baik di masa muda maupun bersama-sama dengan saya selama kurang lebih 10 tahun memimpin negeri ini. Tidak gampang, Bapak Ibu semua, teman-teman birokrasi pasti tahu bahwa di sela-sela kesibukan apapun, apa yang keluar dari mulut beliau ini menyapa orang. Kalau itu ibu-ibu atau perempuan, beliau selalu katakan Ina. Dan kalau itu pada jenis kelamin laki-laki atau laki-laki semua, beliau katakan Om. Tidak pernah omong nama, tidak pernah panggil nama Ina maupun juga Om. Ini sebenarnya satu tanda keakraban dari nilai adatnya di daerah ini yang memang ditanam oleh Bapak Imran dalam kapasitas sebagai wakil bupati Alor untuk generasi sekarang belajar dari kearifan, kebijakan dan kebijaksanaan itu untuk menatap masa depan daerah ini. Daerah ini kehilangan orang baik, daerah ini kehilangan orang hebat, daerah ini kehilangan orang nasionalis, daerah ini kehilangan orang rendah hati, dan daerah ini kehilangan orang tua atau guru yang memberi diri untuk orang belajar dari kehidupannya. Terima kasih sekali lagi Susi, anak-anak dan keluarga yang selama ini mendampingi Bapak Imran, yang selama ini mendampingi Kakak Imran, dan akhirnya tinggal masih beberapa bulan lagi kami berdua mengakhiri masa kekuatan kita. Dan pada akhirnya juga tinggal beberapa bulan Bapak Imran tinggalkan saya sendiri untuk menyekolai daerah ini beberapa bulan ke depan. Terima kasih sekali lagi jasa baik Kakak Imran, Bapak Imran telah buat pada saya secara pribadi dan selalu mengingatkan saya hati-hati. Ketika saya marah tegaw atau keras dengan kita, selalu SMS dengan saya, Nimang, stop sudah. Ingat, hitung-hitung umur, kita sudah tua.
satu kata kalimat mengingatkan saya bahwa orang yang lebih tua, dan walaupun kami tidak serah, kami baku piara sebagai orang serah. Dan ini sangat mahal bagi saya, bahwa saya akan tenang selama saya masih dianugerahi oleh Tuhan untuk hidup ini. Maka mama semua, keluarga Nurul, Susi dan anak-anak maupun adik-adik semua, kakak-kakak semua, anak saya tunggal satu biji ada di Kupang tugas, dan harusnya dia harus segera pulang karena Bapak Imran meninggal. Tapi karena tidak diizinkan, saya bilang pada dia tadi malam, cukup saja anak lu pergi sampai di belakang pagar dari bandara saja, lu hanya lihat peti jenazah saja, lu sudah memberikan penghormatan dan budi baik bagi Bapak Imran selama ini. Akhirnya dia bisa masuk sampai di kargo, sama-sama dengan petugas di situ mengantarkan peti jenazah masuk sampai di pesawat. Ini artinya bahwa rasa hormat, terima kasih kami keluarga Jowo dan juga keluarga besar terkait di dalam, kepada Susi, anak-anak dan juga keluarga dulu yang selama ini layak mendampingi saya menjadi bupati dan wakil bupati periode pertama dan kedua, menuntun masyarakat dan melayani masyarakat di daerah ini. Bapak Imran satu pejabat di daerah ini yang tahu fungsi dan tugas. Tidak pernah merampas tugas bupati, tidak pernah bertindak melebihi bupati, tidak pernah mengambil alih fungsi bupati, tetapi tetap tenang ada pada fungsinya sebagai wakil bupati. Itulah kehebatan dari tokoh ini, dan itu tidak semua tempat bisa mengalami seperti itu sebagai bupati wakil bupati, keakraban, kekerabatan, kebersamaan seperti itu, tetapi hanya ada di Alor saja. Dan pengakuan itu tidak saja datang pada kita orang Alor terhadap saya dengan Kakak Imran, tetapi datang dari pejabat provinsi, gubernur, kapolda dan lain sebagainya, termasuk pejabat pusat, bahwa di Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di Indonesia, satu-satunya bupati dan wakil bupati yang hukum adalah Bapak Bupati Alor dan wakil bupati Alor, rukun sampai akhir masa jabatan. Dan ini tidak pernah ditemui di daerah-daerah lain. Paling tidak ada konflik kepentingan dan juga konflik-konflik lain antara bupati dan wakil bupati. Rasa berutang saya terlalu besar kepada kakak saya Bapak Imran. Mohon maaf, izinkan saya nama kecil. Kakak saya Bapak Imran. Hidup mati ini adalah pemberian Tuhan dan dalam rencana Tuhan semata. Tetapi saya cukup sedih adalah bahwa kakak saya, abang saya, orang tua saya, sahabat saya menyembuskan nafas terakhir ada di negeri orang atau di Jakarta. Itu satu kesedihan yang luar biasa bagi saya. Saat-saat beliau menjalankan tugas negara, itu yang membuat saya cukup terpukul. Tetapi hari ini beliau ada di daerah ini, tempat dia dibesarkan, ari-arinya tanam di sini, pengabdian yang ada di sini, dan juga kelayakan masyarakat, dan juga restu Tuhan kami memimpin negeri ini di tempat ini. Setengah jam yang lalu, walaupun tubuhnya terbujur kaku, masuk di dalam ruangan ini. Inilah tempat pengabdian yang Tuhan dan masyarakat layakan untuk dihuni dan melayani mereka. Begitu keyakinan Susi dan juga adik-adik dan kakak-kakak semua, keluarga besar dulu dan terpaut kait di dalamnya, mau supaya dari bandara itu langsung di rumah kediaman di Kadelang. Tetapi pemerintah memberikan pertimbangan
karena beliau masih aktif sebagai wakil Bupati Alo. Sehingga demikian paling tidak 1 bahkan setengah jam sekalipun beliau kita semayamkan di sini dengan upacara kedinasan. Setelah itu baru kita bawa jenazah ini ke kediaman beliau ada di Kalela. Hal ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih juga kepada Pak Jemur Lundaka yang mewakili Bapak Gubernur. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya informasikan bahwa jenazah Bapak Gubernur akan dirujuk ke Kementerian Kementerian